Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik-baik dan sehat walafiat. Baik, setelah sebelumnya kita membahas mengenai materi masa pemerintahan demokrasi pimpin, maka selanjutnya kita masuk ke dalam masa pemerintahan Orde Baru. Dalam pembelajaran kali ini, diharapkan kalian bisa menjelaskan proses transisi yang terjadi antara masa pemerintahan demokrasi pimpin digantikan oleh masa pemerintahan Orde Baru. Ada beberapa peristiwa yang mewarnai proses transisi dari Orde Lama atau demokrasi terpimpin ke pemerintahan Orde Baru. Di antaranya aksi Tritura, Super Semar, dan dualisme kepemimpinan. Aksi Tritura ini dilatar belakangi adanya peristiwa gerakan 30 September. Masih ingatkah peristiwa itu? Baik. Kemudian, pasca peristiwa gerakan 30 September, terjadi krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia. Kemudian terjadi pula krisis politik. Aktor atau yang melakukan aksi Tritura atau 3 tuntutan rakyat ada beberapa organisasi yang tergabung dalam Front Pancasila, diantaranya kami, KAPI, dan KASI. Isi Tritura tersebut adalah pertama, pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. 2. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI. Dan yang ketiga, penurunan harga-harga kebutuhan pokok atau perbaikan ekonomi. Karena pada saat itu di Indonesia terjadi inflasi. Kemudian kronologi Tritura tersebut, pertama, demonstran bergerak. Gerakan mahasiswa ini terjadi pada 8 Januari 1966 di Gedung Sekretariat Negara. Kemudian selanjutnya pada 12 Januari 1966, kelompok pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Front Pancasila melakukan demonstrasi di depan gedung DPR GR. Pada tanggal 24 Februari 1966, saat pelantikan Kabinet 100 Menteri, mahasiswa, pelajar, dan pemuda memenuhi jalan-jalan Istana Merdeka. Aksi itu dihadang oleh pasukan Cakrabirawa. Masih ingat Cakrabirawa? Ya, merupakan resimen yang merupakan pasukan gabungan dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kemudian terjadilah bentrok pasukan Cakrabirawa dengan para demonstran, menyebabkan gugurnya satu mahasiswa Universitas Indonesia yang bernama Arif Rahman Hakim. Kemudian pada tanggal 25 Februari 1966, Presiden Soekarno membubarkan KAMI. Selanjutnya adanya Surat Perintah 11 Maret. Surat Perintah 11 Maret ini dilatar belakangi adanya aksi demonstrasi menentang pemerintahan demokrasi terpimpin. Kemudian keamanan Presiden Soekarno terancam karena pada saat itu 11 Maret 1966 Soekarno mengadakan sidang kabinet. Ternyata sidang ini diboikot oleh para demonstran. Menuntut tetap Soekarno harus membubarkan PKI dengan melakukan pengemesan ban-ban mobil pada jalan-jalan yang menuju istana. Kemudian Presiden Soekarno meninggalkan sidang. Sementara setelah meninggalkan sidang, Presiden Soekarno menuju Bogor dengan menggunakan helikopter. Sementara itu, 3 orang perwira tinggi Angkatan Darat, yaitu Maijen Basuki Rahmat, Brigjen Muhammad Yusuf, dan Brigjen Amin Mahmud, yang juga mengikuti sidang paripurna kabinet, sepakat untuk menyusul Presiden Soekarno ke Bogor. Sebelumnya, ketiga perwira tinggi tersebut meminta izin kepada atasannya, yakni Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto,
yang merangkap selaku Panglima Kopkamtib. Pada waktu itu, Soeharto tidak ikut karena memang beliau sedang sakit. Namun, Soeharto menyampaikan kepada ketiga perwira tinggi itu, sampaikan saja bahwa saya tetap pada kesanggupan saya. Beliau akan mengerti. Begitu ungkapnya. Presiden Soekarno yang didampingi Dr. Subandrio, Jelei Mena, dan Hairil Saleh, sesuai dengan kesimpulan pembicaraan, ketiga perwira tinggi tersebut bersama dengan Komandan Resimen Cakrabirawa Brigjen Sabur kemudian diperintahkan membuat konsep surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Setelah dibahas bersama, akhirnya Presiden Soekarno menandatangani surat perintah yang kemudian kita kenal Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Isi dari Super Semar tersebut adalah mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya revolusi, menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan Panglima tertinggi atau Presiden, kemudian melaksanakan dengan pasti ajaran arahan pemimpin besar revolusi. Dampaknya dari Surat Perintah 11 Maret tersebut, kondisi keamanan negara berhasil dikendalikan. Kemudian, wibawa tentara semakin meningkat. Soeharto sebagai pemegang mandat Super Semar memiliki kekuatan politik. Setelah dikeluarkannya mandat Super Semar dari Presiden Soekarno kepada Soeharto, maka di Indonesia terjadi dualisme kepemimpinan nasional. Mengapa disebut dualisme kepemimpinan nasional? Karena saat itu Soekarno masih memimpin sebagai pemimpin kabinet. Namun, Soeharto yang memegang tugas harian diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet yang kemudian diberi nama Kabinet Ampera. Karena berdasarkan ketetapan MPRS nomor 14 tahun 1966 dinyatakan, apabila presiden berhalangan, kedudukannya digantikan oleh pemegang mandat Super Semar. Kemudian berdasarkan ketetapan MPRS nomor 13 tahun 1966, MPR memberikan tugas kepada pengemban mandat Super Semar untuk membentuk Kabinet Ampera atau Amanat Penderitaan Rakyat. Baik, itulah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat proses transisi dari pemerintahan demokrasi terpimpin ke pemerintahan Orde Baru. Selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita masih membahas mengenai Orde Baru, yaitu membahas mengenai kebijakan-kebijakan pada masa Orde Baru. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.